Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar sekalian, apa kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu, lancar rezekinya, dan semoga kita semua di dalam lindungannya serta dimudahkan segala urusan kita. Di channel RAN8 membahas berbagai film serta hal-hal yang menarik di seluruh dunia. Dan sebelum kita mulai video kali ini, tolong dibantu like and subscribe. Lalu siapkan cemilan, minuman, dan jangan lupa bernapas. Film pun kita mulai. Pria ini bernama Jason, adalah sultan, cucu pewaris tunggal perusahaan minyak terbesar di Meksiko, milik kakeknya. Tak hanya minyak, dia juga mewarisi lahan pertanian, beberapa bank, rumah sakit, bahkan yayasan sosial. Di suatu malam, di restoran ketika Jason sedang berdansa bersama pacarnya bernama Lexi kaget mendadak Jason menunjukkan sebuah kotak cincin lalu melamarnya dengan sangat romantis. Namun tiba-tiba muncul seorang pria memberikan surat pada Jason dan langsung pergi meninggalkannya begitu saja. Waktu dibaca, ternyata surat itu berisi tuntutan dari pamannya soal sengketa harta warisan. Jason bergegas pamit pergi meninggalkan Lexi sendirian. Keesokan harinya, persidangan pertama Jason dimulai. Paman terus menyudutkan Jason dengan mengatakan kalau pria bau kencur sepertinya hanya akan membuat perusahaan kakeknya bangkrut. Paman merasa dialah yang harus memimpin perusahaan-perusahaan tersebut. Jason di situ kesal, dia tahu pamannya hanya mengincar uang perusahaan saja. Dirasa persidangan kurang kondusif, hakim memutuskan menunda persidangan sampai minggu depan. Esok hari, Lexi menemui Jason di kantor untuk memberikan sebuah surat. Lagi-lagi Jason sibuk dan tak menghiraukan ucapan Lexi dan pergi ke ruangan meeting. Malamnya, saat sedang merapikan dokumen-dokumen, baru Jason ada waktu membaca surat dari Lexi tadi pagi. Di surat itu tertulis bahwa Lexi akan pergi menjadi relawan di Haiti selama 6 bulan lamanya. Jason yang kecewa kemudian curhat ke pengacara pribadi keluarganya bernama Hamilton. Tak hanya sebagai seorang pengacara pribadi, dia juga adalah sahabat dekat kakeknya. Dari cerita Jason, Hamilton bingung. Kenapa hal seperti itu baru dikasih tahu sekarang? Jason hanya menjawab kalau akhir-akhir ini dia sedang sibuk sampai tak punya waktu. Mendengar kalimat barusan, Hamilton kecewa lalu berkata bahwa dia masih belum mengerti alasan mengapa kakek lebih memilih mewariskan seluruh harta pada Jason dibanding anggota keluarga lainnya. Dengan kecewa, Hamilton pergi menyuruh Jason membaca buku diari kakeknya di atas meja. Meskipun kebingungan, Jason tetap menurut. Di buku itu tertulis kisah hidup kakeknya sejak tahun 1941. Nama sang kakek adalah Red. Red dulu pernah hidup dalam kemiskinan. Saking miskinnya dia terpaksa berhenti sekolah dan harus bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup. Hingga pada suatu hari, ketika sedang mengantar es batu, bocah-bocah kaya menjahili Red sampai es batunya jatuh. Di jalanan, waktu berusaha memungut es batu, tanpa sengaja ia melihat berita di koran tentang miliarder terkaya nomor 2 di dunia. Membaca berita itu seperti membuat Red mendapat inspirasi. Ia bertekad, suatu saat nanti akan menjadi miliarder juga. Di rumah Red menyampaikan keinginan tersebut pada sang ayah. Namun bukan memberi semangat, sang ayah malah berkata bahwa Red sampai kapanpun tidak akan pernah bisa menjadi orang kaya. Ucapan sang ayah membuat hati Red hancur, tapi dia tak mau menyerah, tetap yakin dia pasti akan sukses dengan atau tanpa izin keluarga. Red memutuskan pergi dari rumah demi menggapai mimpinya karena tak memiliki uang sama sekali. Ia berencana nekat diam-diam menyusup ke dalam kereta. Tapi pas baru mau masuk, ada seorang pria menarik dan menyuruhnya jangan berisik. Pria itu memberitahu sebelum masuk kereta harus menunggu sampai para penjaga selesai memeriksa semua gerbong. Setelah penjaga pergi, barulah mereka berdua berlari sekencang mungkin mengejar kereta. Mereka berdua pun masuk ke dalam kereta.
Selama perjalanan, pria menulis sesuatu menggunakan jarinya. Saat ditanya, yaitu menjelaskan kalau dia sedang membuat golden list, yaitu daftar-daftar yang harus dia syukuri hari ini. Mendengar penjelasan tersebut, Red tak tertarik dan malah tertidur. Sesampainya di pemberhentian akhir di Costa Texas, Red bergegas melompat, kemudian mengikuti segerombolan orang hingga sampai di desa kecil. Di sana, pemilik kebun ternyata sedang membuka lowongan pekerjaan untuk membuat pagar. Awalnya Red tidak terpilih karena lowongan itu hanya khusus bagi orang-orang bertubuh besar. Namun melihat tekadnya, si pemilik kebun pun bersedia menerima Red. Hari pertama bekerja, selesai memasang tiang pagar, mendadak Red dihampiri salah satu pekerja bernama Gus. Gus langsung mendorong tiang buatan mereka sambil bilang kalau tiang buatannya tidak akan kuat menahan 2 ekor sapi. Walaupun kesal, Red tetap kembali memperbaiki tiang-tiangnya. Berjam-jam berlalu, ketika para pekerja sedang istirahat, Red baru bisa memasang 1 tiang pagar. Karena kasihan, Gus lalu memberikan minuman dan mengajarkan cara memasangkan tiang yang benar. Di momen itulah mereka berdua mulai akrab. Di malam hari, Red terlihat menemui pemilik kebun. Dia dengan polos bertanya, apa rahasia agar kita bisa menjadi orang sukses? Sambil tersenyum, si pemilik kebun menjawab bahwa orang sukses harus menyelesaikan setiap pekerjaan yang diberikan dengan sempurna. Kalimat pemilik kebun barusan membuat Red tertantang. Ia kemudian berjanji besok sebelum matahari terbenam, Red bersama rekan pekerja lainnya pasti sudah akan menyelesaikan pagar kebunnya. Besok pagi-pagi, Red datang terlebih dahulu dibanding pekerja lainnya. Para pekerja yang merasa aneh lalu bertanya, kenapa Red rajin sekali? Padahal mereka punya waktu 3 hari untuk menyelesaikan pagar tersebut. Red menjawab, kenapa harus 3 hari? Kalau mereka bersama-sama bisa menyelesaikannya hari ini juga. Kemudian membagi mereka menjadi 2 tim, agar pekerjaan bisa jauh lebih efektif. Melihat usaha Red, si pemilik kebun tersenyum kagum. Sesuai janji, sebelum matahari terbenam, Red bersama seluruh pekerja berhasil menyelesaikan pagar itu. Suatu siang, ketika lewat di sebuah toko, dia mencoba berkenalan dengan gadis cantik bernama Hana. Karena ini pertama kali dia mengobrol sama gadis cantik, mulut Red menjadi gagap. Melihat tingkah lucu Red, Hana menjadi tertarik dan mengajaknya ke pesta dansa nanti malam. Walaupun malu-malu, Red berjanji pasti akan datang malamnya. Di pesta saat Red ingin mengajak Hana berdansa, tiba-tiba Gus datang dan menarik tangan Hana. Karena kasihan, teman Hana pun mendapat ide untuk mencoblangkan Red dengan gadis pujaannya. Sepanjang dansa, Red begitu terpesona dengan kecantikan serta keceriaan Hana. Besok hari, sepulang sekolah, Hana bingung kenapa Red ada di depan sekolah. Red memberitahu dia, datang ke sana cuma ingin mengantar Hana pulang. Di tengah obrolan, salah satu teman Hana menghina Red akibat tak bersekolah. Mendengar hinaan tersebut, Red lalu berkata bahwa orang hina ini adalah calon miliarder. Melihat kepercayaan diri itu, Hana mengajaknya menemui kepala sekolah. Hana meminta agar diberikan beasiswa. Sayangnya kepala sekolah menolak dan malah memberi pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih sekolah. Karena tak terima direndahkan, Red menyuruh Hana mengetesnya soal matematika. Cuma dalam waktu beberapa detik saja tanpa harus menggunakan rumus sama sekali, Red bisa menjawab soalnya dengan benar. Kepala sekolah yang terkesan lalu memutuskan memberi Red beasiswa. Hari demi hari berlalu, Hana dan Red kini resmi berpacaran. Kemudian Red memberikan cincin janji kepada Hana. Hal tersebut adalah simbol bahwa suatu saat nanti pasti akan membuat Hana menjadi wanita paling bahagia di dunia. Siangnya, ketika mereka berdua sedang berkencan di restoran, dari radio terdengar berita tentang penyerangan pangkalan militer Amerika Serikat. Sebagai seorang pria, seketika terdiam. Dia merasa harus ikut mengabdi membantu berperang membela negaranya.
Esok hari, ketika Red memberitahu keinginannya, Hana langsung menentang. Dia bahkan mengancam putus jika Red masih nekat pergi. Ketika Hana mau masuk ke rumah, Red mendadak datang lagi dan memeluknya sambil bilang kalau dia tak ingin kehilangan seseorang yang ia cintai. Walau khawatir, dengan terpaksa hanya mencoba mengikhlaskan, Red berangkat ke medan perang. 2 tahun semenjak berpisah di Italia, terlihat Red bersama pasukan Amerika lain masih berusaha memenangkan perang tersebut. Komandan lalu menyuruh salah satu tentara mengantar surat ke garis depan. Tapi karena tentara tersebut ketakutan, Red bersedia menggantikan. Hingga sampai di sana, dia tak sengaja bertemu dengan Gus yang ternyata ikut bergabung ke dalam militer. Obrolan mereka tak berlangsung lama, karena Red harus segera melanjutkan misinya. Melihat temannya yang dalam bahaya, Gus nekat menolongnya. Red pulang dari medan pertempuran. 5 tahun kemudian, Red kini sudah dewasa. Semenjak pulang dari medan perang dulu, Red mencoba memulai bisnis pertambangan. Meski bisnisnya belum terlalu sukses, namun mereka tak pernah menyerah. Hari itu, terlihat Red bersama 3 anak buahnya sedang mencari titik sumber minyak mentah menggunakan mesin bor. Sayangnya setelah menggali berpuluh-puluh meter, mereka belum juga menemukan sumber minyak. Dengan putus asa, Red pulang ke rumah. Sekarang Red dan Hana telah menikah serta memiliki 4 anak. Pas baru banget sampai di rumah, padahal masih capek kerja, langsung dimarahi bininya. Kenapa dalam otak Red hanya ajak kerja, minyak, sama uang doang? Kenapa sekedar mengajak anak-anak bermain aja tak pernah mau? Karena merasa tertampar, Red pun mulai mengajak anaknya bermain. Kembali mencari sumber minyak dengan bantuan ahli geologi, akhirnya mereka berhasil menemukan titik koordinat yang mengandung banyak minyak. Di rumah, Hana kaget melihat suaminya pulang berlumuran minyak. Red sangat bahagia, tinggal selangkah lagi tujuannya menjadi miliarder segera terwujud. Beberapa hari kemudian, saat sedang berdiskusi dengan asistennya, ada pria datang, tiba-tiba marah. Dia mengklaim kalau tanah tempat Red menemukan sumber minyak tersebut adalah tanahnya dan menuntut Red ke pengadilan. Red pun menyewa jasa pengacara untuk membantunya di persidangan sengketa tanah. Minggu depannya, hari persidangan tiba. Ternyata pengacara yang disewa itu adalah Hamilton. Pria menggugat lalu mengejek Hamilton karena berkulit hitam. Mendengar hinaan barusan, Hamilton kesal dan memberitahu Red kalau dia bisa memenangkan kasus ini bahkan sebelum hakim datang. Dengan percaya diri, Hamilton menjelaskan panjang lebar tentang undang-undang pertanahan yang semua pasal-pasal dalam undang-undang itu menyatakan Red sebagai pemilik tanah sah. Penggugat dan pengacaranya sampai terdiam dan tak bisa membalas Hamilton sama sekali. Karena merasa akan kalah, bila terus melanjutkan persidangan, mereka dua pun pergi dari sana. Red pun yang kagum lalu merekrut Hamilton menjadi pengacara pribadinya. Bertahun-tahun berlalu, perusahaan tambang minyak Red semakin sukses. Yang itu berencana membeli tanah di samping pertambangannya. Namun Hamilton memberitahu kalau pemilik yang bernama Kelton sangat keras kepala, tak mau menjual tanahnya. Dengan kesal, Red menyuruh mengatur pertemuannya dengan Kelton. Malam hari, Red pulang ke rumah. Kini keempat anaknya telah tumbuh dewasa. Pas baru mau duduk, anak-anak langsung minta duit. Cuma si anak terakhir aja yang pergi tanpa minta uang sama sekali. Hana sebenarnya sudah lama memperhatikan. Semenjak kaya, Red jadi selalu memandang segala hal dari sudut pandang uang, termasuk dalam hal kasih sayang.
Keesokan harinya, Red dan Hamilton pergi menemui Kelton. Meski berkali-kali dibujuk, Kelton tetap menolak menjual tanahnya. Waktu mau keluar, Red dengan sombong tersenyum sambil menyuruhnya untuk segera menjual tanah tersebut. Karena ia tahu, Kelton kini sedang terlilit hutang besar. Red dan Hamilton lalu menginap di suatu hotel. Dia bertekad akan pulang ke rumah sampai Kelton setuju menjual tanahnya. Hari demi hari terus menunggu kabar dari Kelton. Sehingga pada malam Natal tiba, Hamilton menyuruh Red pulang merayakan Natal bersama keluarganya. Tapi Red tetap menolak, ia lebih memilih tinggal di sini. Baginya pekerjaan lebih penting daripada keluarga. Hamil telah memberitahu keberadaan Red kepada Kelton. Kelton lalu memutuskan menjual tanahnya karena merasa tersentuh setelah mendengar bagaimana kisah perjuangan Red selama ini. Di bandara, ketika akan pulang dan melihat berita di koran, tertulis bahwa Red kini masuk ke dalam daftar miliarder Amerika Serikat. Betapa bahagianya Red setelah puluhan tahun berjuang, akhirnya ia berhasil meraih mimpinya, mimpi menjadi seorang miliarder terkenal. Namun di tengah kegembiraan, mereka mendapat kabar kalau Hamilton mengalami kecelakaan parah dan sedang berada di rumah sakit. Mendengar kabar mengejutkan itu, Red segera ke rumah sakit. Sampainya di rumah sakit, Hannah menjelaskan akibat kecelakaan tersebut, kedua ginjal Hamilton hancur. Dia divonis seumur hidupnya tak akan pernah bisa hidup normal lagi sampai mendapat donor ginjal. Hati Red terasa begitu perih. Ia hanya bisa memandangi sahabat yang selalu menemaninya itu. Suatu malam, Red tahu golongan darah Hamilton yang sama sepertinya. Red mengajukan diri sebagai pendonor ginjal. Dan akhirnya, operasi berhasil. Dan Hamilton membuka mata selesai operasi. Kejadian ini telah merubah hidupnya. Tak ada lagi kebanggaan dalam diri Red, walaupun dia sekarang menjadi miliarder terkenal. Dia sadar selama ini terlalu berambisi mengejar uang sampai melantarkan keluarganya. Dan dia salah mendidik anak-anaknya di rumah yang kini juga menganggap uang sebagai sumber kebahagiaan sama sepertinya. Namun meski terlambat, dia tetap memiliki harapan pada keempat anaknya. Red ingin dia tahu bahwa ada banyak hal di dunia ini yang jauh lebih berharga daripada uang. Satu minggu kemudian, setelah keluar dari rumah sakit, Red meminta maaf kepada anak-anaknya. Dia lalu memberikan masing-masing anak uang $10.000 dan menyuruh mereka memakai uang tersebut untuk membantu orang lain. Tapi semua anak itu malah berniat membelanjakan uangnya. Hanya ada satu anak yang kembali memberikan uang itu sambil berkata, kalau dia mau menyumbang untuk yayasan amal. Mendengar ucapan barusan, Red sangat bangga. Ia memutuskan bila suatu saat nanti meninggal dunia, maka Red akan memberikan seluruh harta beserta perusahaannya pada si anak terakhir. Anak terakhir saat ini adalah ayah Jason. Sekarang akhirnya mengerti, karena ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu sebelum mendapatkan warisan. Maka kakek pun memilih mewariskan seluruh perusahaan menjadi atas nama Jason dibandingkan anggota keluarga lainnya. Dari belakang, Hamilton datang memberitahu Jason kalau kakeknya berharap Jason bisa mewarisi sifat ayahnya yang tak terlalu menuhankan uang. Kakeknya juga tak ingin Jason menjadi sepertinya dulu, yang selalu sibuk mengejar uang. Jangan melupakan waktu berharga bersama keluarga. Kisah sang kakek ini pun menyadarkan Jason. Ia memutuskan untuk berangkat menyusul Lexi ke Haiti. Ketika mereka bertemu, Jason langsung meminta maaf. Ia benar-benar menyesal selama ini selalu mengabaikan Lexi hanya demi uang. Lalu memberikan sebuah cincin janji sama seperti kakeknya dulu. Dan menjadi simbol bahwa Jason akan membuat Lexi menjadi wanita paling bahagia di dunia.
Beberapa minggu kemudian, Lexi dan Jason akhirnya menikah. Di momen kebahagiaan itu, Jason terlihat sedang menulis sesuatu. Lexi bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Brad menjelaskan, dia sedang menulis Golden List, yaitu daftar-daftar hal yang harus ia syukuri pada hari ini. Dan hal yang paling ia syukuri di dunia ini adalah mencintai Lexi. Bagaimana guys, menurut kalian apakah uang itu lebih penting dari segalanya? Semoga dari film ini kita bisa mengambil hikmah. Jangan pernah menjadikan uang di atas segalanya, karena masih banyak hal yang lebih menarik daripada uang.